Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Iputu Andi Sumaryasa. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup pada materi atau topik pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada video kali ini, tujuan dilakukannya percobaan yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang merah. Dan untuk alat-alat dan bahannya bisa dilihat di bawah sini. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang paling penting sudah pasti adalah kacang merah yang sudah direndam sekitar 12 jam atau semalaman pada satu hari sebelumnya. Yang kedua ada toples, buah toples yang akan saya gunakan sebagai wadah atau media pengganti pot tempat tumbuhnya kacang merah nanti. Toples yang pertama di sini sudah berlabelkan label kuning. Nanti akan saya tempatkan pada tempat yang terang. Yang kedua, pada label ungu akan saya tempatkan pada tempat yang gelap. Yang ketiga ada air secukupnya dan sendok sebagai alat pemilah air. Alat dan bahan yang keempat adalah kapas sebagai pengganti kertas saring. Bisa juga nanti digunakan, kalau tidak ada kapas bisa digunakan tisu atau kapas yang berbentuk kotak. Alat selanjutnya itu adalah gunting sebagai alat pembantu untuk memotong-motong kapas bila perlu. Dan alat terakhir ada label, tapi sudah dipasang. Label untuk membedakan wadah dari kacang merah nanti. Ya, kembali kita akan lanjut ke langkah-langkahnya atau cara kerjanya. Yang pertama, bisa lihat ke bawah. Siapkan 2 buah toples. Kemudian pilihlah kacang merah yang sekiranya menurut kalian cocok digunakan sebagai bahan utama praktikum atau percobaan kali ini. Pilihlah sekitar 6 buah kacang merah. Tadi sudah sempat saya pilih 6 buah biji kacang merah yang menurut saya sekiranya bagus digunakan sebagai bahan percobaan kali ini. Setelah menemukan 6 buah biji kacang merah, kemudian masukkan kapas ke dalam kedua toples ini. Tapi sebelum itu, isikan sekitar 10% air pada masing-masing toples ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutrisi biji kacang merah itu nantinya agar bisa bertumbuh dengan baik. Bisa dilihat di sini saya akan menambahkan sekitar 10% air pada tiap toples. Setelah ditambahkan air, bisa kita tambahkan kapas yang sudah disediakan, sudah kita siapkan. Air sebagai medium penutrisi dan kapas sebagai medium pengganti tanah. Kira-kira 10%, jika kurang tinggal tambahkan lagi kapasnya. Oh ya, walaupun ini di toples ini sudah berisikan air, tapi kita tidak boleh lalai dalam memeriksa kadar air yang terdapat pada toples ini.
sehingga biji kacang merah yang kita uji cobakan tidak kekurangan nutrisi dari air. Jika dirasa sudah cukup, seperti ini, kurang lebih seperti ini, maka pindahkan biji kacang merah yang sudah dipilih atau disortir tadi ke toples. Masing-masing satu toples berisikan 3 biji kacang merah. 3 biji. Dan perlu diingat, di sini ada 2 jenis toples. Yang pertama akan saya tempatkan di tempat terang, yang kedua akan saya tempatkan di tempat yang gelap. Ya, setelah membuat mediumnya untuk kedua biji kacang merah yang ditempatkan pada tempat terang dan tempat gelap, mari kita tunggu proses pertumbuhan dan perkembangan dari kedua biji kacang merah ini. Jadi, silahkan ditunggu. Baik, pada hari pertama mari kita cek keadaan kedua bibit kacang merah dari tempat yang terang dan tempat yang gelap. Bisa dilihat dari tempat yang terang sudah keluar akar karena belum keluar sepenuhnya, jadi tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Dan juga pada tempat bibit yang ditaruh pada tempat yang gelap juga sudah mulai keluar akar, dan mungkin panjangnya sekitar 1/2 senti atau 1 senti untuk kedua bibit kacang merah ini. Ya, sekarang sudah pada hari keempat. Sekarang saya akan melakukan pengukuran terakhir dan pengecekan terakhir mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang merah ini. Bisa dilihat setelah saya lakukan pengecekan rutin selama 4 hari. Pada hari pertama, kedua bibit kacang merah ini masih dalam keadaan yang sama. Akarnya masih sekitar 1/2 atau 1 senti panjang akar mereka. Tapi selang berjalannya 3 hari ke depan atau setelah 4 hari sekarang, di hari ke-2, daun pada toples di tempat terang sudah mulai tumbuh, dan daun pada toples yang di tempat yang gelap belum tumbuh sama sekali, dan begitu seterusnya hingga sekarang ke hari keempat. Bisa dilihat perbedaan pertumbuhan dari kedua toples ini. Ini pada toples tempat yang terang, daunnya tumbuh, batangnya tumbuh dengan sempurna. Nanti akan saya lakukan pengukuran panjang daunnya dan batangnya. Yang ini pada tempat gelap terlihat seperti ini, pertumbuhannya kurang sempurna. Nanti juga akan saya lakukan pengukuran dan akan saya letakkan datanya pada LKP yang sudah disediakan. Jadi kita akan langsung ke kesimpulannya. Setelah melakukan percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan selama 5 hari dari penyiapan bahan sampai dengan pengecekan yang terakhir pada hari ini, bisa saya ambil kesimpulan mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan atau kacang merah ini, kedua kacang merah ini. Kesimpulan yang saya peroleh setelah melakukan praktikum ini, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan bisa kita lihat pertumbuhan dan perkembangannya lebih bagus pada tempat yang terpapar oleh sinar matahari. Sedangkan untuk kacang merah yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung,
kurang sempurna. Bisa dilihat dari perbedaan-perbedaan yang terdapat pada toples ini. Ada satu kacang merah yang tumbuhnya memanjang, daunnya tidak terbuka sempurna setelah 4 hari. Ada yang layu, bahkan ada yang belum keluar daun sama sekali karena tidak terpapar dan tidak mendapatkan nutrisi atau fotosintesis dari matahari atau sinar matahari. Sedangkan bagi yang terpapar dengan sinar matahari langsung, pertumbuhannya bisa dikatakan sangat bagus. Daun, batang, dan akar tumbuh dengan sempurna. Panjang atau tinggi batang, lebar daun itu sangat bagus, hijauannya juga sangat bagus. Jadi sinar matahari sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Begitulah kesimpulan yang bisa saya peroleh dan sampaikan pada video kali ini mengenai praktikum atau percobaan perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan atau pada kacang merah ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dan sampai jumpa lagi.